Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Puji Tuhan ya. Baik anak-anak, karena hari ini adalah pertemuan pertama saya dengan kalian, maka dari itu izinkanlah Ibu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Maria Fitri Anita Jaya. Kalian bisa panggil saya Ibu Fitri. Nah, itu saja perkenalan singkat dari Ibu. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap menerima mata pelajaran Ibu pada hari ini? Mantap sekali. Demi kenyamanan proses pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kepada anak-anak untuk melihat di sisi kiri kanan kalian di bawah bangku kalian. Kalau ada sampah, tolong dipungut dan dibuang di tempat sampah. Sudah, terima kasih ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita meminta tuntunan Tuhan. Ibu akan memimpin kita dalam doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjutnya. Baik, sebelumnya Ibu mau mengecek hadiran kalian dulu ya. Atas nama Lutgardi Saina Serlinda, Yunus Maubol, William Tokang, Stefania Yodilia Manehan. Oke, semuanya hadir ya. Baik anak-anak, topik pembelajaran kita pada hari ini adalah perdagangan internasional. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan manfaat perdagangan internasional. Dan yang ketiga adalah siswa diharapkan mampu menyebutkan faktor pendorong dan penghambat dari perdagangan internasional. Nah, sebelumnya, Ibu mau tanya dulu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita membutuhkan bantuan orang lain tidak? Iya, betul sekali. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Karena setiap manusia itu memiliki keterbatasan dalam menghasilkan setiap kebutuhan dalam kehidupannya. Nah, begitupun dengan negara anak-anak. Suatu negara akan sangat sulit memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya kalau hanya mengandalkan barang dalam negeri saja. Nah, oleh karena itu, supaya kebutuhan manusia atau rakyat itu bisa dipenuhi, perlu melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Baik, yang pertama adalah pengertian perdagangan internasional. Coba anak-anak perhatikan gambar di samping. Kira-kira apa sih yang ada di benak kalian mengenai pengertian perdagangan internasional? Silakan, Yunus. Iya, benar sekali apa yang dikatakan oleh teman kalian, bahwa perdagangan internasional adalah suatu kegiatan menjual dan membeli barang antar negara yang melibatkan para pelaku ekonomi. Sampai di sini paham? Oke, pahamnya? Ibu harap kalian benar-benar paham apa yang Ibu sampaikan. Yang kedua adalah manfaat perdagangan internasional. Nah, manfaat perdagangan internasional yang pertama, sebagai sumber penerimaan devisa. Nah, kira-kira dari anak-anak ada yang bisa menjelaskan manfaat yang pertama? Oke, benar sekali ya apa yang dikatakan oleh teman kalian. Bahwa dengan kita melakukan perdagangan internasional dengan negara lain, melalui barang ekspor yang kita jual ke luar negeri, kita dapat mendapatkan devisa atau pendapatan sebagai cadangan devisa negara. Sampai di sini paham? Oke. Yang kedua adalah meningkatkan pangsa pasar. Mungkin dari anak-anak ada yang bisa menjelaskan? Iya, benar sekali apa yang dikatakan oleh teman kalian. Bahwa manfaat perdagangan internasional itu ternyata bisa meningkatkan pangsa pasar. Di mana hal ini dilakukan dengan memproduksi secara optimal tanpa takut kelebihan produksi dan harga jual turun. Nah, dengan adanya perdagangan internasional, kita dapat menjual barang yang kita produksi itu ke luar negeri. Dengan begitu, semakin tingginya produktivitas akan meningkatkan pendapatan suatu negara. Sampai di sini paham?
Nah, manfaat yang ketiga adalah memperluas kesempatan kerja. Nah, dari anak-anak ada yang bisa menjelaskan? Ya, silahkan. Benar sekali. Ternyata dengan kita melakukan perdagangan internasional bisa memperluas kesempatan kerja, di mana melalui pembangunan industri baru guna memenuhi permintaan produk di berbagai negara. Nah, hal ini tentunya bisa meminimalisir tingkat pengangguran di suatu negara. Nah, yang keempat adalah meningkatkan kesempatan agregat. Dari anak-anak ada yang bisa menjelaskan? Iya, benar sekali. Dengan kita melakukan perdagangan internasional, segala kebutuhan yang kita butuhkan itu menjadi ada. Misalnya, kita membutuhkan handphone. Nah, dengan kita melakukan perdagangan internasional dengan negara lain, handphone itu menjadi ada dengan kita mengimpornya dari negara Cina. Sampai di sini paham? Oke, mantap. Baik, yang kelima adalah memperluas ahli teknologi. Anak-anak, dalam transaksi kegiatan perdagangan, tentunya barang yang dijual itu barang dengan kualitas yang baik agar laku di pasaran. Nah, dengan kita melakukan perdagangan internasional dengan negara lain, kita dapat memperoleh akses teknologi dan keahlian baru. Sampai di sini paham? Oke, paham ya? Yang keenam adalah memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi sendiri. Kita tahu ya, misalnya kita negara Indonesia itu teknologinya itu belum maju. Nah, misalnya kita ingin membutuhkan pakaian begitu. Tapi pakaian yang kita butuhkan itu atau yang kita inginkan itu tidak ada di negara kita. Tetapi ketika kita melakukan perdagangan dengan negara lain, kita dapat mengimpornya. Nah, dengan adanya perdagangan internasional tersebut, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi sendiri. Sampai di sini paham? Oke, terima kasih ya. Kita lanjut ya. Pokok bahasan yang berikut adalah faktor pendorong perdagangan internasional. Adapun faktor pendorong perdagangan internasional, yaitu yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Nah, setiap negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda, di mana sumber daya alam akan menjadi faktor produksi utama suatu negara. Maka dari itu, setiap negara memiliki keanekaragaman kondisi produksi karena perbedaan kekayaan sumber daya alam. Nah, perdagangan diperlukan karena adanya keanekaragaman kondisi dari setiap negara. Sehingga dengan adanya perdagangan internasional, negara-negara bisa bertukar hasil produksi. Bagaimana anak-anak sampai di sini paham? Oke, kita lanjut. Faktor pendorong yang kedua adalah perbedaan sumber daya manusia. Setiap negara memiliki perbedaan dalam hal ini adalah sumber daya manusia. Seperti keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman kerja. Perbedaan ini dapat menjadi faktor pendorong dalam perdagangan internasional. Karena negara-negara dapat memanfaatkan keahlian dan pengalaman khusus dari tenaga kerja di negara lain. Dengan begitu, dengan kita melakukan perdagangan internasional, kita dapat memperoleh sumber daya manusia yang lebih produktif lagi. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut. Faktor pendorong yang ketiga adalah selera. Anak-anak, sekalipun kondisi produksi di semua negara adalah sama, namun perlu diingat bahwa setiap negara memungkinkan melakukan perdagangan jika selera mereka berbeda-beda. Sebagai contoh, Norwegia dengan Swedia menghasilkan ikan laut dan daging. Nah, tetapi orang Swedia ini lebih suka daging, sementara orang Norwegia lebih suka ikan. Nah, pada situasi demikian, ekspor
Nah, pada kondisi demikian, ekspor saling menguntungkan akan terjadi apabila Norwegia mengekspor daging dan Swedia mengekspor ikan. Kedua negara akan memperoleh keuntungan dari perdagangan ini. Sampai di sini paham? Atau ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kita lanjut ya. Yang berikut adalah perbedaan teknologi. Penguasaan teknologi yang tidak merata anak-anak antar tiap negara menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Negara dengan teknologi maju mampu menjual barang dengan harga murah kepada negara yang memiliki teknologi yang sederhana. Contohnya, Indonesia mengimpor mobil dari Jepang karena Jepang memiliki teknologi pembuatan mobil yang maju karena mereka memiliki tingkat teknologi yang sangat produktif, yang sangat maju. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut. Faktor pendorong yang terakhir adalah penghematan biaya produksi. Bagi negara yang belum memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuat sendiri produksi seperti mobil, handphone, pembuatannya itu akan menghabiskan biaya produksi yang jauh lebih mahal dibandingkan jika negara tersebut membelinya dari negara lain. Oleh karena itu, membeli produk seperti mobil dan handphone dari negara pembuatnya dapat menghemat biaya produksi. Sampai di sini paham? Oke. Materi pokok yang terakhir adalah faktor penghambat perdagangan internasional. Adapun faktor-faktor penghambat perdagangan internasional, yang pertama, perbedaan sistem pembayaran. Yang kedua, terjadinya perang. Yang ketiga, tingginya biaya transportasi. Yang keempat, terjadinya depresiasi dan apresiasi mata uang dalam negeri. Dan yang terakhir adalah kualitas sumber daya yang lemah dan rendah. Baik anak-anak, itu saja yang Ibu bisa berikan pada hari ini. Namun, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu sudah siapkan soal evaluasi kepada kalian. Nah, tujuannya apa? Untuk menguji seberapa kalian memahami, seberapa mampu kalian memahami atas apa yang sudah Ibu jelaskan kepada kalian. Nah, tugasnya itu secara individu ya. Baik anak-anak, Ibu sudah siapkan soal evaluasinya dan Ibu akan bagikan kepada kalian. Dan kalian kerjakan secara individu ya, tidak boleh kerjasama. Oke, mengerti? Baik, Ibu memberi waktu kepada kalian 5 menit untuk mengerjakannya. Silakan. Jangan ribut ya, mohon tenang. Sudah? Oke, sudah. Nah, karena kalian sudah mengerjakannya, mari kita bahas secara bersama-sama. Nah, pertanyaan yang pertama tadi adalah, jelaskan apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional. Silakan, ada yang bisa menjawab? Oke, benar sekali. Kita memberikan tepuk tangan. Ya, benar ya apa yang dikatakan oleh teman kalian, bahwa perdagangan internasional itu tadi bahwa suatu kegiatan menjual dan membeli barang antar negara yang melibatkan para pelaku ekonomi. Sampai di sini paham? Oke, pertanyaan yang kedua. Apa saja faktor pendorong dari perdagangan internasional? Nah, ada yang bisa menjelaskan? Ada 5 tadi ya, faktor pendorong perdagangan internasional. Silakan, Saina. Iya, benar sekali apa yang dikatakan oleh teman kalian, Saina. Kita memberikan tepuk tangan. Nah, faktor pendorong perdagangan internasional tadi ada perbedaan sumber daya alam, perbedaan sumber daya manusia, selera, perbedaan teknologi, dan penghematan biaya produksi. Sampai di sini paham anak-anak? Oke, paham ya? Baik.
Karena kalian sudah menjawab semua pertanyaan yang Ibu sudah berikan, oleh karena itu mari kita menyimpulkan secara bersama-sama berkaitan dengan topik pembelajaran kita pada hari ini sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Perdagangan internasional itu adalah suatu kegiatan menjual dan membeli barang antar pelaku ekonomi. Nah, anak-anak, kita melakukan perdagangan internasional tidak semata-mata melakukan perdagangan, tetapi ada manfaatnya, ada keuntungannya ketika kita melakukan perdagangan internasional. Yang pertama tadi, sebagai sumber penerimaan devisa, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan kesempatan agregat, memperluas kesempatan kerja, dan mempercepat ahli teknologi. Itu ya, ketika kita melakukan, jangan kalian berpikir begini, kita sekedar melakukan perdagangan internasional. Tidak, anak-anak. Itu tidak semata-mata melakukan perdagangan, tetapi ada manfaatnya, ada keuntungannya. Dan kita melakukan perdagangan internasional ini, ada faktor yang mempengaruhinya, yaitu ada faktor pendorong dan ada faktor penghambat. Sampai di sini paham, anak-anak? Oke, terima kasih banyak ya. Baik anak-anak, topik pembelajaran kita minggu depan adalah kebijakan perdagangan internasional. Untuk itu, Ibu sarankan kepada kalian untuk mencari di berbagai sumber, entah itu di internet atau di perpustakaan. Supaya nanti ketika Ibu menjelaskan, kita bisa nyambung begitu ya. Kalian bisa menjawab apa yang Ibu tanyakan kepada kalian. Karena begini anak-anak, apa yang kalian tanam pada hari ini, apa yang kita tanam pada hari ini, itu yang kita akan petik di masa depan. Baik anak-anak, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Izinkanlah Ibu untuk memimpin doa ini, berdasarkan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang, sampai jumpa di minggu depan.